Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man nasarahu wa tabi'ahu wa wala amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah, insyaallah pada kuliah duha kali ini kita akan mempelajari tentang al-jannatu wan nar, yaitu surga dan neraka dalam perspektif Al-Quran dan Sunnah. Saya akan menyampaikan terlebih dahulu tentang pembahasan neraka. Lalu setelah itu baru kita masuk tentang surga. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu-ibu rahimakumullah, apa itu definisi neraka? Neraka adalah tempat yang Allah persiapkan bagi orang-orang kafir. Itu satu. Yang kedua, neraka adalah tempat yang Allah siapkan bagi orang-orang yang menentang atas agama dan ajarannya. Yang ketiga, neraka adalah tempat yang Allah persiapkan bagi orang yang mendustakan para rasulnya. Yang keempat, neraka adalah azab yang Allah siksa dengannya musuh-musuh Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kelima, neraka adalah penjara bagi orang-orang yang melakukan kejahatan. Itulah 5 pengertian neraka seperti yang disampaikan oleh Profesor Dr. Sulaiman Al-Ashqar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana innaka man tudkhilin nar faqad akhzaitah wa ma lil-zalimin min ansar. Tidak ada kehinaan yang paling hina selain orang yang Allah tempatkan dalam neraka. Karenanya neraka adalah kehinaan yang paling tinggi. Rabbana innaka man tudkhilin nar faqad akhzaitah. Wahai Tuhan kami, sesungguhnya Engkaulah man tudkhilin nar, zat yang memasukkan orang-orang ke dalam neraka, faqad akhzaitah, di mana Engkau telah menghinakannya. Jadi bukannya orang hina di dunia itu, orang hina itu bukannya orang miskin atau bukannya orang yang tidak punya kedudukan, tidak punya jabatan, bukan. Sekalipun banyak orang mengatakan itu adalah kehinaan di dunia. Tapi kehinaan yang sesungguhnya adalah ketika seseorang itu Allah lemparkan ke dalam neraka. Kemudian bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah, yang kedua itu pengertian. Al-jannatu wan naru makhluqatani. Surga dan neraka adalah 2 makhluk yang Allah ciptakan. Seperti halnya kita. Seperti halnya Allah menciptakan manusia, menciptakan hewan, menciptakan matahari, bulan. Juga Allah menciptakan surga dan neraka. Karenanya surga dan neraka adalah 2 makhluk Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, surga dan neraka ini makhluk, tapi makhluk yang berbeda. Kalau manusia ini mengalami fana, kita akan binasa, kita ada ajalnya, kita ada masanya, ada temponya.
Baik manusia, hewan, binatang, tumbuh-tumbuhan itu ada ajalnya, ada masanya, kapan dia hidup, kapan dia mati. Tapi surga dan neraka tidak ada tempoknya. Tidak ada tempoknya. Nah, mari kita lihat ibu-ibu, bapak-bapak rahimakumullah. Sesuai yang dikisahkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih, bahwasanya nanti ketika manusia, bapak-bapak ibu-ibu rahimakumullah, sudah melalui proses apa itu? Yaitu manusia dibangkitkan dari alam kubur, lalu mereka digiring ke padang mahsyar, lalu mereka di situ dihisab, ditimbang amal soleh kita, amal buruk kita. Lalu nanti ada proses kita, wa immikum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiya. Kemudian kita akan memasuki jembatan Siratal Mustaqim, wa immikum illa wariduha, dan tidak ada di antara kalian kecuali illa wariduha, kecuali dia akan memasukinya, melewatinya. Kana dzalika ala rabbika hatman maqdiya, itu adalah keputusan yang sudah difinalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika itu bapak-bapak ibu-ibu rahimakumullah, ketika manusia melewati jembatan Siratal Mustaqim, ya, nanti ketika orang masuk melewati jembatan Siratal Mustaqim, golongan pertama adalah golongan sekelompok orang yang melewatinya bagaikan halilintar. Bagaikan halilintar. Baru berdiri di jembatan Siratal Mustaqim, udah langsung nyampe. Siapakah mereka? Para nabi, para rasul, para syuhada, al-muqarrabun. Ini kelompok pertama. Lalu kelompok kedua adalah orang yang melewati jembatan Siratal Mustaqim bagaikan angin berhembus. Ini sesuai apa ibu? Amalan masing, kontribusi dan amalan dia masing-masing di dunia. Lalu nanti kelompok ketiga ada yang sambil berlari-lari. Kelompok keempat ada yang sambil jalan biasa. Kelompok kelima ada yang sambil ngesot. Sebab dahulu malas ke masjid. Malas ke masjid. Ini tergantung sejauh mana rajinnya dia ibadah, ini akan mempengaruhi dia melewati jembatan Siratal Mustaqim. Yang juga disebutkan kata Rasulullah dalam riwayat para sahabat asar, jembatan Siratal Mustaqim itu adalah bagaikan rambut dibelah 7. Ternyata itu bukannya dongeng, ada riwayatnya. Dulu saya kecil begitu dengarnya. Bapak kita, ibu kita cerita bahwa jembatan Siratal Mustaqim bagaikan rambut dibelah 7. Dan dia lebih tajam daripada pisau silet. Itu ada riwayatnya. Para sahabat Nabi menceritakan. Lah nanti ibu-ibu ada juga orang yang melewati jembatan Siratal Mustaqim sambil gelantungan. Sambil gelantungan. Punggungnya nanti disambar api neraka. Kenapa? Sebab di bawah jembatan Siratal Mustaqim adalah neraka. Nah, nanti penjelasan Rasulullah dan para ulama, setelah manusia melewati jembatan Siratal Mustaqim, maka di situ Allah datangkan kambing, ya. Allah datangkan kambing, lalu Allah mengatakan, wahai manusia, la maut, la maut, la maut. Semenjak ini tidak ada lagi yang mati. Mati aku sembelih seperti halnya aku menyembelih kambing. Lalu Allah menyembelih kambing nih. Kematian sudah nggak ada. Sekarang khulud, imma fil jannah wa imma fil nar. Yang ada adalah keabadian. Kalau dia tidak abadi di surga, maka dia abadi di neraka. Coba ya. Makanya neraka dan surga nggak akan punah. Dua makhluk tapi dia kekal abadi.
nggak akan punah. Kalau kita bisa punah, manusia bisa punah, pohon bisa punah, tapi surga dan neraka sekalipun dua makhluk perkecualian, dia bukanlah makhluk yang akan mengalami kepunahan. Disitulah manusia menangis. Rabbana arji'na. Rabbana, itu kan ayatnya Ibu. Kunna na'mal ghairal ladzi kunna na'mal. Rabbana, wahai Tuhan kami, kembalikanlah kami ke dunia agar kami bisa beramal seperti amalan yang dahulu berbeda dengan amalan yang pernah kami amalkan. Rabbana farji'na. Wahai Tuhan kami, saat itu manusia menangis, menyesal. Kenapa Ibu? Sebab saat itu enggak ada lagi yang mati. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah. Jadi salah kalau ada yang mengatakan, Pak Ustadz, nanti neraka itu, surga itu lambat laun, lama-lama habis. Enggak. Enggak habis. Yang dimaksud habis, nah ini, katanya siksa api neraka itu sementara. Nanti orang lama-lama dikeluarkan dari neraka. Ada dulu orang yang pernah bicara semacam ini. Tapi ucapan semacam ini ditolak. Kenapa? Nih lihat tadi. Bahwa surga dan neraka adalah wal jannatu wan naru makhluqatani la tafniyani abada wa la tabidani. Fa inna Allah ta'ala khalaqal jannata wan nar qabla al-khalqi wa khalaqa lahuma ahlan. Faman syaa minhum ilal jannah fadlan minhu wa man syaa minhum ilan nari adlan minhu wa kullun ya'malu lima furigha lahu wa sa'irun ila ma khuliqa lahu wal khairu wasyarru muqaddarani 'alal ibad. Ini penjelasan Imam At-Tahawi ya dalam kitabnya Aqidah Tahawiyah. Dia mengatakan surga dan neraka adalah dua makhluk yang tidak akan binasa. Keduanya abadi, tidak akan habis. Jadi kalau ada yang habis bagaimana? Pak Ustadz katanya nanti kita lama-lama disiksa, setelah disiksa di neraka dikeluarkan semua. Betul. Nanti umat Nabi Muhammad betapapun dia maksiatnya, betapapun dia ingkarnya, maka nanti setelah dia dimasukkan ke dalam neraka, lama-lama dia akan dikeluarkan dari neraka. Dan kata Allah, wahai malaikat Jibril, ini dimuat dalam hadis Bu, bahasa kita, bahasa Betawi, Allah mengatakan, Jibril, congkel-congkel. Tahu congkel-congkel? Korek-korek. Siapa yang ahli neraka dikorek-korek, yang dahulu di dunia pernah mengucapkan la ilaha, sholat kagak pernah, puasa kagak pernah, zakat kagak pernah, haji kagak pernah, padahal duitnya banyak. Nanti orang semacam ini setelah disiksa dalam api neraka, Allah mengatakan, Jibril, korek-korek. Dikorek-koreklah oleh malaikat Jibril. Lalu dikeluarkanlah al-usab, ahli maksiat dari umat Nabi Muhammad, sehingga akhirnya nanti neraka murni diisi oleh murni orang kafir. Murni orang kafir, orang musyrik. Nah, ini. Itu ada kalau itu penjelasannya, iya. Tapi kalau neraka nanti ada masaknya, neraka tutup, bubar, enggak ada. Enggak. Neraka nggak akan bubar, sebagaimana surga nggak akan bubar. Kalau pasar bisa bubar, tutup lapak. Nanti nggak ada neraka itu tutup lapak, bubar lapak, nggak ada. Jadi dia adalah dua makhluk yang abadi kekal. Paham bapak-bapak? Nah, bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah. Lalu apa? Surga dan neraka adalah Allah ciptakan sebelum Allah menciptakan makhluknya. Jadi sebelum Allah menciptakan manusia, Allah telah menciptakan surga dan neraka. Berbeda dengan faham orang-orang Mu'tazilah. Orang Mu'tazilah berpandangan sekarang ini neraka belum ada, surga belum ada. Tapi menurut ahlu sunnah wal jamaah, menurut para ulama ahlu sunnah wal jamaah, neraka sudah ada dan surga sudah
sudah ada. Lihat ayatnya. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Bergegaslah kalian menuju ampunan Allah dan surganya yang seluas langit dan bumi yang telah Allah siapkan, telah Allah sediakan, berarti sudah ada. U'iddat, telah Allah siapkan. Jadi surga dan neraka sudah ada. Nah, kalau Mu'tazilah mengatakan enggak, nanti surga dan neraka Allah adakan setelah kiamat, setelah manusia diapain? Dibinasakan. Lah, kalau gitu apa gunanya hadis-hadis Nabi? Nabi Isra Mi'raj pernah jalan-jalan. Oh, ini jawaban ulama ahlu sunnah. Nabi Muhammad linuriyahu min ayatinal kubra, ya kan? Jadi Nabi Muhammad itu aku perlihatkan, kata Allah, kami perlihatkan kepada Nabi Muhammad tanda-tanda kebesaran kami. Maka Nabi Muhammad diajak jalan-jalan, lalu longok-longok. Longok-longok kemana ibu? Ke surga. Dan longok-longok kemana? Ke neraka. Lihat. Lalu ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam longok-longok ke neraka, dibawa oleh malaikat Jibril, lalu Rasulullah berdiri di pinggiran api neraka. Lalu kata Rasulullah, faidan aktsaru ahlihan nisa, ternyata kebanyakan ahli neraka ini perempuan. Ya Allah. Perempuan. Bu, ini perempuan, ntar bapak-bapak ya. Belum bagiannya bapak-bapak. Ya. Lalu para sahabat Nabi ketika diceritakan bahwa aku ketika diajak Isra Mi'raj, aku diperlihatkan oleh Allah. Diajak jalan-jalan oleh malaikat Jibril. Oleh malaikat Jibril melihat neraka dan pemandangannya. Fa'idan aktsaru ahlihan nisa, ternyata kebanyakan penduduk ahli neraka adalah perempuan. Lalu kami bertanya, kenapa wahai Rasulullah? Bikufrihinna, dikarenakan dahulu mereka selalu mengingkari kebaikan suami. Dan kata Rasulullah, bukankah wanita itu, ya ini kalau wanita lagi sakit hati, wanita kalau lagi sakit, lagi bad mood, lagi enggak, ya udah lama enggak diajak jalan-jalan ke mall, ya udah lama enggak diajak jalan-jalan ke mall, ngambek dia. Akhirnya terlontarlah kata-kata Rasulullah, sepanjang hidup ente enggak pernah ngebahagiain aneh, padahal kesalahannya baru sedikit. Nah, kata Rasulullah, betapa banyak wanita yang suka mengucapkan kata-kata semacam ini. Hati-hati. Wanita yang suka mengucapkan kata-kata, bang, ente seumur hidup kagak pernah bahagiain aneh. Padahal selama ini suaminya membahagiakan, tapi ketika ada kejelekan sedikit, kekurangan sedikit, muncul kata-kata li'annahunna yunkirnal ashir, kata Rasulullah. Kenapa mereka sebab masuk neraka? Mereka suka mengingkari kebaikan suami. Dan apakah? Lihat kata Rasulullah. Rasulullah sampai menggambarkan, bukankah wanita itu kadang-kadang sering terlontar dari mulutnya bahwa Anda suamiku tak pernah membahagiakanku selama ini. Nah, ini bapak-bapak ibu rahimakumullah. Ya. Nah, lalu Rasulullah juga diajak jalan-jalan. Lalu kata Rasulullah, fa'idan aktsaru ahliha an-nisa wa idan aktsaru ahliha akabirun nas. Dan ternyata kebanyakan ahli neraka, kata Rasulullah, akabirun nas, yaitu para orang-orang besar. Ini orang-orang besar nih, Bu. Orang-orang besar.
Termasuk kebanyakan ahli neraka kata Rasulullah orang-orang besar. Tadi wanita, lalu ada orang-orang besar. Maksud orang-orang besar itu apa? Pejabat, pemimpin. Lalu kata Rasulullah, dan aku diperlihatkan surga, diajak jalan-jalan ke surga oleh malaikat Jibril ketika Nabi Muhammad lagi Isra Mi'raj. Faidan aktsaru ahliha aradhilun nas, ternyata kebanyakan ahli surga adalah rakyat miskin. Orang yang dapat subsidi ya, gas melon ya, khusus buat masyarakat miskin. Makanya beli gasnya gas melon aja. Ternyata kebanyakan ahli surga kata Rasulullah aradhilun nas, orang-orang hina, rakyat jelata. Nah, ini menunjukkan bahwa surga dan neraka sudah ada. Ini bantahan terhadap faham yang difahami oleh orang-orang Mu'tazilah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ini baru muqaddimah ya untuk apakah surga sudah ada, neraka sudah ada, sudah. Itu di antara penjelasan-penjelasannya. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian di manakah surga? Di manakah surga? Tempat surga itu di mana? Dijawab di sini oleh Profesor Dr. Muhammad As-Sallabi bahwa surga itu adanya inda sidratil muntaha, indaha jannatul ma'wa. Idh yaghsha sidrata ma yaghsha ma zaghal basar wa ma tagha. Nabi Muhammad Isra Mi'raj, lalu Nabi Muhammad naik sampai ke langit ketujuh. Indaha jannatul ma'wa. Idh yaghsha sidrata ma yaghsha. Ketika Nabi Muhammad sampai kepada Sidratil Muntaha, belum sampai kepada Sidratil Muntaha, sebab Sidratil Muntaha itu di atas langit ketujuh. Indaha jannatul ma'wa. Al-Quran yang mengatakan di sisinya lah terdapat surga jannatul ma'wa. Jadi surga ada di mana, Pak? Ada di langit. Nah, ini juga disesuaikan sesuai dengan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa roh manusia, roh orang beriman kata Rasulullah adalah nasamatun tata'allaqu fi asjaril jannah. Kata Nabi Muhammad, roh orang beriman setelah dia mati, maka kita ini nemplok-nemplok di pohon-pohon surga. Jadi ibu, bapak-bapak saya, mudah-mudahan kita mati beriman, mati dalam keadaan badan kita dikubur di tanah, tapi roh ini nggak akan mati. Roh manusia nggak akan mati. Lalu di mana kata Rasulullah? Dia nemplok-nemplok kayak burung di pohon-pohon surga. Tuh ya. Ini ayatnya ibu-ibu. Laqad ra'ahu nazlatan ukhra 'inda sidratil muntaha 'indaha jannatul ma'wa. Wa laqad ra'ahu nazlatan ukhra 'inda sidratil muntaha 'indaha jannatul ma'wa. Nabi Muhammad pernah melihat kesekian kalinya malaikat Jibril. Laqad ra'ahu nazlatan ukhra. Nabi Muhammad telah melihat nazlatan ukhra pada kali yang berikutnya, kesekian kalinya. Inda sidratil muntaha, ketika Nabi Muhammad diajak naik ke mendekati sidratil muntaha. Indaha jannatul ma'wa. Allah mengatakan
di sampingnya lah, di dekatnya lah terdapat surga. Jadi Allah sendiri yang mengatakan surga di mana? Di atas langit. Dan juga Ibu, arsy ini adalah plafonnya surga. Arsy Allah, plafonnya langit-langitnya surga. Arsy Allah. Sebab nanti di surga Ibu, langit udah tidak ada ini. Ini langit binasa. Langit hancur, matahari hancur, bulan hancur, semuanya hancur. Bumi udah nggak ada, sudah Allah ganti dengan pemandangan lain. Dan nanti surga, plafonnya surga, ya, adalah Sidratil Muntaha. Disitulah Allah Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Allah yang Maha Rahman yang bersemayam di arsy-Nya. Nah, arsy ini juga nggak akan binasa. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini juga dikisahkan Nabi Muhammad Isra Mi'raj, lalu diajak jalan-jalan oleh malaikat Jibril sampai mendatangi Sidratil Muntaha. Lalu kata Rasulullah, "Faghashiya alwanun la adri ma hiya." Ketika Nabi Muhammad sampai ke Sidratil Muntaha bersama malaikat Jibril, lalu pemandangannya tertutupi dengan daun-daun, la adri ma hiya. Aku tidak paham, tidak tahu daun-daun apa itu. Pemandangan sudah tertutup dengan daun-daunan. Qala thumma dakhaltul jannah. Lalu Nabi Muhammad mengatakan, lalu aku memasuki surga. Ketika Nabi Muhammad Isra Mi'raj, ini hadisnya sahih. Fa idan hiya janabidul lu'lu' wa idan turabuhal misik. Ternyata kata Rasulullah, surga itu adalah dinding-dindingnya terbuat dari intan permata. Intan? Oh, saya nggak bawa cincinnya nih. Bapak-bapak yang suka bawa cincin, pakai cincin. Yang ada apanya itu, Pak? Yang ada sternya itu. Nah, nanti surga itu tanahnya dari intan permata. Tembok-temboknya, rumah-rumah dari intan permata, batu berlian. Wa idzan turabuhal misik, dan ternyata tanahnya adalah misik wangi. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tadi saya katakan Rabbana farji'na na'mal salihan ghairal ladzi kunna na'mal. Ya Allah, kembalikanlah kami ke dunia agar kami bisa beramal dengan amalan yang berbeda dahulu yang pernah kami lakukan. Tapi saat itu sudah tidak ada penyesalan. Karena apa? Hidup cuma dua. Kalau nggak kekal di surga, kekal di neraka. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian yang berikutnya adalah khazanatun nar, para malaikat penjaga neraka. Sa'uslihi saqar wa ma adraka ma saqar la tubqi wa la tadhar lawahatun lil bashar 'alayha 19. Al-Quran, ya, dalam Quran surah Al-Muddathir, akan aku lemparkan dia ke dalam neraka. Kata Allah, tahukah kalian apa itu neraka saqar? La tubqi wa la tadhar. Neraka saqar itu enggak akan menyisakan sedikit pun. Manusia akan digiling, akan dilumat. Daging-daging akan dibakar, enggak ada yang tersisa. La tubqi wa la tadhar. Tidak menyisakan dan tidak meninggalkan. Lawahatul lil basar, sebagai kerak tempat lil basar bagi manusia. 'alaiha 19. Neraka itu, saqar itu 'alaiha 19, dijaga oleh 9 malaikat. 9
Bukan 9 malaikat, ada lagi keterangannya. Ini malaikat komandannya nih. Jadi kalau di Al-Quran di Al-Mudaththir itu mengatakan bahwa 9 malaikat penjaga neraka itu adalah komandannya. Nah, paling komandannya lagi siapa? Malaikat Malik. Malik adalah malaikat penjaga neraka. Ridwan, malaikat penjaga surga. Nah, paling besarnya adalah malaikat Malik. Lalu di bawah-bawahnya ada 9 malaikat. Nah, ini banyak dipersepsikan oleh orang-orang kafir ketika diceritakan bahwa nanti malaikat dijaga oleh 9 malaikat. Ada orang kafir bilang kalau gitu nanti kita kerubutin itu 9 orang. Masa kalah kita? Ahli neraka jumlahnya miliaran, kita apain? Kita kerubutin. Emangnya lu apa? Emangnya hidup di dunia mau dikerubutin? Ya. Nah, akhirnya bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah, ya. Itu nanti ada keterangan bahwa neraka itu bapak-bapak ibu-ibu rahimakumullah, ya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nanti ketika dibuka neraka lapak, dibuka lapak, maka Allah turunkan yu'ta, kata Allah turunkan sebanyak 90.000 rantai. 90.000 rantai neraka. Dan setiap satu rantai neraka diseret oleh 90.000. Maaf, bukan 90.000, 70.000. Kata Rasulullah akan didatangkan nanti dalam api neraka sab'una alfi zimamin, 70.000 zimam. Apa zimam nih? Kayak kuda tuh apain, Pak? Kekangan kuda. Tahu kekangan kuda? Cancangan kuda buat ngekang kuda. Nanti akan diturunkan kata Rasulullah sab'una alfi zimamin, 70.000 kekangan api neraka. Dan setiap satu kekangan neraka ditarik oleh 70.000 malaikat. Hitung aja jumlahnya. Satu kekangan ditarik oleh 70.000 malaikat. Oh ya. Jadi bukannya 9, tapi 9 ini adalah malaikat komandannya. Lalu dia membawahi malaikat-malaikat lagi yang lain-lainnya. Ya. Itu ya, itu jumlah malaikat. Jadi jumlah malaikat penjaga neraka, komandannya ada 9 orang, tapi dia membawahi jutaan. Hitung aja, Pak. Didatangkan dalam api neraka, dibuka, diturunkan rantai 70.000 rantai. Dan satu rantai ditarik oleh 70.000 malaikat. Lihat, 70.000, kaliin aja sendiri. Ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekarang tempat neraka. Kalau tadi tempat surga. Menurut pendapat yang lebih tepat bahwa tidak ada yang mengetahui di mana neraka. Kalau di surga ada. Surga disebutkan dalam banyak hadis dan dalam ayat Al-Qur'an tadi surga di atas langit ketujuh. Tapi untuk neraka di sini ada yang mengatakan dia ada di bawah bumi paling dasar. Pendapat kedua ada yang mengatakan ada di langit. Lalu pendapat yang lebih tepat kata Profesor Dr. Sulaiman Al-Asqar adalah yang mengatakan wallahu a'lam. Kenapa? Innal abrara lafi wa innal fujjara lafi jahim. Dalam ayat yang lain, wa innal fujjara lafi sijjin. Sesungguhnya orang-orang yang bermaksiat Allah tempatkan dalam sijjin, kerangkeng,
penjara. Ada ulama yang menafsirkan bahwa si jin kerangkeng ini ada di bawah dasar bumi. Tapi menurut pendapat yang lebih tepat, wallahu a'lam. Sebab kenapa? Tidak ada hadis yang sahih yang menjelaskan hal tersebut. Ya. Dan ini diperkuat oleh Syekh Waliullah Ad-Dahlawi bahwa tidak ada hadis yang kuat yang menetapkan tentang neraka. Nah, Bapak-bapak, Ibu-ibu rahimakumullah, lalu yang berikutnya, luasnya neraka. Neraka itu luas dan dalam. Yang pertama, orang-orang yang Allah masukkan ke dalam neraka jumlahnya tidak bisa dihitung. Kendati banyaknya jumlah ahli neraka, tapi neraka itu tidak akan sempit. Sekalipun nanti, kata dalam hadis, Rasulullah menjelaskan, sekalipun nanti ahli neraka bukan lagi fisiknya seperti sekarang. Sudah saya jelaskan kemarin bahwa nanti tingginya ahli surga berapa? 30 meter. Tingginya ahli surga 30. Jadi kita akan tinggi. Tingginya berapa? 30 meter. Ini hadisnya sahih, kata Rasulullah, Adam diciptakan dan tingginya adalah sittuna dhira'an, 60 hasta. Nabi Adam tingginya 60 ginian. Ini katakan setengah meter, 40 cm, setengah meter dah. Ya. Ini kan dari siku sampai ujung jari 40 cm sampai setengah meter dah kalau orang panjang, orang gede. Ya kali 60 ginian berarti 30 meter kurang lebih. Dan nanti kata Rasulullah, kalian di surga diciptakan seperti bentuknya, tingginya Nabi Adam. Ya, kalau di dunia kita bingung, nanti bikin pondasinya gimana Pak Ustadz, bikin rumahnya. Nah, nggak usah bingung ya, Allah itu yang sudah maha kuasa. Sebagaimana ahli neraka, kata Rasulullah, dimuat dalam hadis-hadis riwayat, nanti mereka giginya saja seperti gunung Uhud. Nih Pak. Fa inna khalqal wahid fihim yudkham hatta yakuna darsu finnar misla jabali Uhud. Sebab nanti penduduk ahli neraka akan Allah besarkan fisiknya sampai gerahamnya nanti mereka di neraka itu besarnya seperti gunung Uhud. Wa ma baina mankibaihi masirah thalathati ayyam. Dan antara dua pundak ahli neraka nanti panjangnya sepanjang perjalanan orang berjalan selama 3 hari. Panjangnya pundak. Jarak pundak kanan, pundak kiri nanti kayak orang jauhnya sejauh perjalanan orang jalan 3 hari. Jalan aja 3 hari. Sampai enggak 3 hari 3 malam kita sampai enggak ke Cibitung? Ke Cikarang. Jalan doang itu. Ya. Kendati begitu, nanti surga itu masih muat. Maka neraka itu masih muat. Yauma naqulu li jahannama halim talati wa taqulu hal mim mazid. Pada hari itu kami mengatakan kepada neraka jahanam, naqulu jahannam halim tala, kamu udah penuh belum? Lalu neraka menjawab, hal mim mazid, belum Tuhan Allah, masih ada tambahan, masukin lagi ahli neraka. Sehingga nanti neraka itu bagaikan apa Pak? Mesin penggiling. Mesin penggiling yang menggiling gandum-gandum kecil. Nah, kayak mesin penggiling yang menggiling, ya menggiling apa itu ya? Menggiling gabah kecil. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, itu yang pertama, luasnya. Dia luas.
luas. Yang kedua, neraka itu dalam. Apa buktinya? Buktinya adalah hadis sahih dalam Sahih Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Diriwayatkan Abu Hurairah mengatakan, kunna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam id sami'a wajbatan. Kata Abu Hurairah, suatu saat kami bersama Rasulullah, tiba-tiba kami dengar suara yang keras, jatuh, benda jatuh. Faqala Nabi, atadruna ma hada? Sahabat Nabi kaget, ada suara apa itu? Keras, kayak ada benda jatuh. Nabi Muhammad mengatakan, tahukah kalian apa ini? Suara apa itu? Kami menjawab, Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Rasulullah mengatakan, hada hajarun rumiya bihi finnar mundu sab'ina kharifan fahuwa yahfi finnar ilal an. Kata Rasulullah, ini adalah batu yang dilemparkan ke dalam api neraka sejak 70 tahun yang lalu dan sekarang masih melayang-layang. Sekarang masih melayang-layang di neraka. Ini Pak, dalamnya api neraka. Sampai batu meluncur apa? Semenjak 70 tahun yang lalu kata Rasulullah dan sekarang masih melayang, turun sampai ke dasar neraka. Bahkan dalam riwayat, lau anna hajaran mithla sab'i khalafatin ulqiya min syafiri jahannam hawa fiha sab'ina kharifan la yablugh qa'ruha. Ini hadis riwayat Imam Hakim Tabrani dari Mu'ad dan dari Abi Umamah. Seandainya satu batu lalu bentuknya 7 kali lipat ekor sapi yang gemuk. Batu sebesar 7 kali lipat apa? Sapi yang gemuk. Seandainya dilemparkan dari bibir api neraka, maka dia akan melayang-layang terus sampai ke dasarnya. 70 tahun dia masih belum sampai ke dasarnya. Ini kedalaman neraka. Yang ketiga, banyaknya jumlah malaikat yang didatangkan oleh Allah ke dalam api neraka. Nah, sudah saya katakan tadi, ya. Waji'a yawma idzin bi jahannam yawma idzi yatadhakkarul insan. Dan pada hari itu didatangkanlah ke dalam api neraka Jahannam. Yauma idzi waji'a yauma idzin bi Jahannam. Dan hari itu neraka dibuka. Dibuka pintunya dan dibuka, datangkan rantai-rantainya dan dibuka bentuk-bentuk macam siksaan-siksaannya, termasuk dibuka, didatangkan para malaikat-malaikat. Tadi sudah saya katakan, kata Rasulullah, akan didatangkan dalam neraka Jahannam hari itu 70.000 rantai kekangan. Masing-masing satu rantai ditarik oleh 70.000 malaikat. Nah, inilah betapa dahsyatnya siksa api neraka, yaitu banyaknya para malaikat yang didatangkan untuk menyiksa siapa? Ahli neraka. Yang keempat, yang menunjukkan neraka itu luas, dalam, besar, hadis riwayat sahih, yaitu dari Abu Hurairah radhiyallahu an, dimuat, ya, asy-syamsu wal qamaru thawrani mukawwarani fin nari yaumal qiyamah. Kata Rasulullah, nanti bulan dan matahari adalah 2 bola api yang Allah masukkan ke dalam api neraka. Bumi kalau kita lihat dalam ilmu, ya, geologi,
dalam ilmu astronomi, bumi itu kecil. Ada yang lebih besar adalah Mars. Planet Mars ini lebih besar. Bahkan ratusan kali lebih besar dari bumi adalah matahari. Coba. Kalau kita belajar ilmu fisika, ya, juga ilmu bumi, itu dia. Bumi itu kecil sekali dibandingkan dengan planet Mars. Mars masih lebih besar. Dan dibandingkan dengan matahari, itu lipatannya sampai ratusan kali. Matahari lebih besar. Itu pun nanti kata Rasulullah, matahari dan bulan Allah masukkan ke dalam neraka. Ditanya, wahai Rasulullah, emang salah apa itu matahari? Dijawab, matahari tidak salah, tapi matahari Allah masukkan ke dalam neraka sebagai energi tambahan bagi orang yang dahulu di dunia suka nyembah matahari. Dan yang kedua, kenapa bulan juga dimasukkan ke dalam neraka? Dijawab oleh para ulama, bukannya bulan itu salah, berdosa lalu Allah masukkan ke dalam neraka. Bulan Allah masukkan ke dalam neraka sebagai energi tambahan buat menyiksa orang yang dahulu di dunia suka ngutak-ngatik. Ngutak-ngatik apa? Bulan. Lu lahirnya bulan apa lu? Lu Leo lu. Leo itu namanya apa lagi ya? Dan seterusnya. Leo, Sagittarius, ya apa lagi? Macem-macem dah. Berarti lu sialnya hari ini. Ini hari ini hari sial lu. Nanti lu hari beruntung ini. Lu susah mulu hari ini. Nah, itu dia ngutak-ngatik lewat. Nah, nanti orang yang ngutak-ngatik kayak begini, Allah ancam masuk neraka. Makanya kata Imam Qatadah, bulan itu Allah ciptakan cuman 2. Walaqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabiha wa ja'alnaha rujuman lisyayatin. Bulan itu planet, kan bulan itu planet. Allah fungsikan 2. Yang pertama sebagai penghias. Penghias apa? Langit. Maaf, bukan 2, 3. Ya, 1 penghias langit. Yang kedua sebagai pelempar. Pelempar. Ini kalau planet-planet yang lain ya, sebagai pelempar. Jadi bintang-bintang, gugusan-gugusan, itu planet-planet itu Allah ciptakan 3. 1 diantaranya bulan. Yang pertama Allah ciptakan sebagai hiasan langit. Yang kedua Allah ciptakan sebagai pelempar bagi setan. Ketika iblis setan naik ke langit ingin nyari apa? Dukun-dukun itu nyari apa itu? Nyari berita di langit, maka Allah lempar dukun itu. Maka kami lindungi semenjak Nabi Muhammad diangkat menjadi Rasul, itu Allah lindungi. Sebab wa fis samaa'i rizqukum wa ma tu'adun. Dan di langit itu ditentukan rezeki kalian dan ditentukan nasib kalian. Makanya Mbah Jamrong kalau didatangi seorang pasien, Mbah, nasib saya gimana Mbah? Karir saya gimana Mbah? Ini Mbah Jamrong bikin kemenyan. Buka kemenyan. Kemenyan ada 2. Kemenyan yang bau wangi dan kemenyan yang bau busuk. Kalau bau busuk ini, ini nih, dia buat apa ini? Ya buat yang jelek-jelek ini. Kalau yang wanginya enak, ini buat nyari berita-berita yang baik-baik. Itu begitu katanya. Lah ini kemenyan adalah media untuk mendatangkan setan. Untuk mendatangkan setan. Mengundang. Lalu dibacalah jampi-jampi. Jadi jampi-jampi itu adalah mantra-mantra. Itu buat manggil setan. Maka setan itu bosnya setan. Nah, ternyata setan ini punya bos, Pak. Pembesar setan ngirimi anak buahnya. Lu datang ke Mbah Jamrong. Maka setan inilah yang mendatangkan
berita kepada Mbah Jambrong tadi. Nah, setannya dari mana dia? Naik ke langit, ngapain? Mencuri berita. Malik gimana ini? 10 tahun lagi, 5 tahun lagi, kabarnya bagaimana? Karirnya gimana? Jodohnya gimana? Rezekinya gimana? Naik. Kata Rasulullah, setan, iblis naik ke langit itu kayak orang sompo-sompoan, kayak panjat pinang. Ya. Jadi jin, setan, iblis itu mencuri apa? Berita di langit kayak orang naik panjat pinang, sompo-sompoan. Nah, sebelum mereka sampai ke langit, waja'alnaha rujuman lisyayatin. Kami lempar dengan apa? Bintang. Akhirnya kabur mereka. Maka yang datang apa? Berita bohong. Berita bohong yang disampaikan kepada Mbah Jambrong. Lalu sampai kepada kita juga berita bohong. Yang kedua, itu yang pertama. Yang kedua, tadi sebagai penghias langit, guna atau fungsi planet, fungsi bulan. Yang kedua sebagai pelempar setan. Yang ketiga sebagai navigator buat para nelayan. Bintang, bulan, sebagai navigator. Tahu navigator? Petunjuk kompas. Petunjuk kompas di malam hari. Nah, kata Imam Qatadah, siapa yang menjadikan bulan di luar dari itu, dia telah berdosa. Maka nggak boleh kita ngutak-ngatik nasib kita berdasarkan nih bulan apa nih ya? Nah, bulan Apit atau bulan apa namanya? Oke. Kembali. Sekarang Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kerak dasar api neraka. Kerak dasar api neraka, yaitu tingkatan neraka. Neraka bertingkat-tingkat panasnya sesuai hukuman yang Allah persiapkan bagi ahlinya. Neraka itu tidak sama. Nah, neraka ini berbeda. Kalau surga semakin ke atas semakin enak. Surga semakin ke atas semakin enak. Tapi neraka semakin ke bawah semakin dahsyat siksanya. Makanya hukuman siksa yang Allah persiapkan bagi orang-orang munafik, innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Orang munafik itu akan Allah tempatkan dalam neraka paling bawah, paling sakit. Saya mungkin belum bercerita Bapak Ibu, nanti bagaimana kita kalau kita berada di sorga. Apakah ketemu anak, ketemu istri, ketemu suami, enggak? Ya Bu ya? Nah, belum saya sampaikan di sini ya. Ini dimuat dalam Al-Quran. وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمَانٍ أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَمَا أَلَتْنَاهُمْ مِنْ عَمَلِهِمْ مِنْ شَيْءٍ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمَانٍ أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ. Dan orang-orang yang beriman, walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum, lalu anak cucu mereka ikut beriman, alhaqna bihim dzurriyyatahum, akan kami pertemukan mereka dengan anak cucu mereka. Malik lahir, tapi Malik lahir nggak punya bapak, nggak kenal bapak, nggak kenal ibu. Nanti di surga diapain? Diperlihatkan, ini bapakmu, ini ibumu. Nah, makanya di sini dijelaskan oleh Imam Ibnu Katsir, walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biiman. Kata Imam Ibnu Katsir, Rasulullah SAW bersabda, nanti ketika manusia pertama kali masuk ke dalam surga,
maka manusia mengatakan, wahai Tuhan, anak saya mana? Istri saya mana? Bapak saya mana? Ibu saya mana? Ini kata Rasulullah, nanti buka dalam tafsir Ibnu Katsir, pada ayat yang tadi saya baca, walladzina amanu, dan orang-orang yang beriman, wattaba'athum dzurriyyatuhum biiman, dan anak cucu mereka ikut beriman. Nanti kata Imam Ibnu Katsir, Rasulullah SAW bersabda, awal pertama yang ditanya oleh manusia ketika masuk surga, bapak saya mana? Ibu saya mana? Anak saya mana? Istri saya mana? Lalu dijawab, anakmu di surga bawah, ibumu di surga atas, bapakmu surga paling atas lagi. Tuh. Emang nanti ibu sama surganya sama bapak ibu? Beda-beda. Tergantung amalannya. Nah, kata Imam Ibnu Katsir, inilah sebagai bentuk rahman rahimnya Allah, supaya dadanya orang beriman merasa tenang nanti dia di surga. Bagaimana anaknya? Dijawab dengan ayat ini, yaitu kata Imam Ibnu Katsir, penjelasan Imam Ibnu Abbas dan ulama lainnya, di antara rahman rahimnya Allah, jika seorang ayah beriman lalu imannya tinggi, bapak kita pejuang 45, pahlawan nasional, anaknya biasa-biasa saja, sama nggak sama bapaknya? Beda. Nanti sebagai bentuk kasih sayang Allah kepada ayah yang beriman ini, Allah jawab, anakmu di bawah. Lalu kata Imam Ibnu Katsir, nanti dengan rahman dan rahimnya Allah dikatrol itu, anak yang surganya di bawah dikatrol naik ke atas, lalu dipertemukan dengan bapak ibunya. Makanya kata Rasulullah dengan ayat yang tadi, dengan hadis yang tadi, saat itu Allah mengatakan, wahai malaikat, pertemukanlah Malik dengan bapaknya, pertemukanlah Malik dengan ibunya, dengan engkong-engkongnya. Maka malaikat itu membuat perjanjian supaya dia bisa jadi dia naik ke atas. Jadi istrinya juga naik ke atas nanti. Anaknya ketemu bapaknya di atas, istrinya ketemu suaminya di atas. Oke? Ketemu nggak, Bu? Ketemu. Ngapain nanti? Ngopi-ngopi, arisan. Nah, ada mahasiswa yang bertanya ketika saya jelaskan, Pak Ustadz, nanti habis ngopi-ngopi gimana? Ya udah, balik ke surga masing-masing. Pulang udah. Balik ke mana? Balik ke surga masing. Lah Ustadz, istrinya tuh gimana? Istrinya balik ke mana, Ibu? Balik ke tempatnya. Lalu itu laki sama siapa? Sama bidadari. Ada dia, bidadari surga. Nah, ibu juga nanti bersama bidadari surga, bersama sang suami. Ini Pak, itu ya. Jadi nggak usah bingung, Pak Ustadz nanti naik apa? Kan di dunia ada lift ya, naik. Oh, yang bikin lift aja Allah lebih canggih. Dan nanti Pak Ustadz kalau pengen hubungi suami kita gimana? Emang ada HP deh? Emang di surga ada HP? Ustadz, kalau kita pengen ketemu suami kita kangen gimana Pak Ustadz? Ada HP nggak? Kalau ada HP, emang ada Telkomsel di sana nanti. Nah, ini sudah kuasa ilahi. Kuasa ilahi. Nah, ini. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu tadi. Itu kalau bapaknya imannya tinggi, anaknya imannya di bawah, maka anak yang naik ketemu bapak. Nah, karena surga kata Rasulullah itu bertingkat-tingkat, dan nanti surga kelihatan seperti kita lihat bintang. Tuh bapak saya di situ, tuh ibu saya di situ. Nanti anak naik dipertemukan dengan bapaknya. Udah habis waktunya. Ya. Nanti kita sambung lagi ya. Jadi bapak-bapak, jadi ini ada beberapa episode surga neraka ini nggak tuntas kalau kita bicarakan hanya satu pertemuan. Insya Allah nanti kita sambung kembali. Lalu saya lanjutkan lagi sedikit lagi. Itu tadi, kalau bapak imannya sempurna, anaknya imannya
kurang, amalannya kurang, bapaknya amalannya lebih. Maka nanti anak dipertemukan dengan bapak. Nah, ini kasih sayang Allah. Bentuk kasih sayang Allah supaya orang beriman itu dadanya merasa tenang, terobati. Oh, ini anaknya, ini bapaknya, ini ibunya, ini istrinya. Oke. Yang kedua, sekarang bagaimana kalau dibalik? Bagaimana kalau dibalik? Bapaknya di bawah, anaknya penghafal Al-Quran, bapaknya tukang ya bapaknya tukang petani biasa, bertani biasa, tapi anaknya hafal Quran, dan anaknya mengajarkan Al-Quran, dan banyak membuat orang-orang pada cinta Al-Quran dan sadar dan banyak masuk Islam. Nanti kayak begini dibalik. Dan ini diriwayatkan bahwa nanti seorang bapak, seorang ibu yang anaknya hafal Quran, ahli Quran, mengamalkan Al-Quran, maka nanti bapak ibunya didudukan dalam mimbar, lalu dikenakan dengan mahkota sorga, baju sorga. Lalu bapak ibu mengatakan, anna lana hadza, wahai Tuhan, dari mana kami dapat balasan semacam ini? Dijawab oleh Rasulullah dalam hadis sahih, bi akhdhikuma liwaladikumul Quran. Dahulu ayah ibu kamu dahulu suka nenteng anakmu ikut tahfidz Al-Quran. Bapaknya, ibunya suka nganterin anaknya nyari pesantren Al-Quran. Saya ketika baca hadis ini, Bu, ya Allah, Allah maha pengasih. Nanti ibu dikasih mahkota surga, itu dari intan berlian emas. Lalu saya pikir-pikir, pantesan orang kalau masukin sekolah ibunya suka jual emas. Ya Bu ya. Anak masuk sekolah, anak masuk pesantren, anaknya keluar negeri, ingin menjadi ulama, penghafal Al-Quran, ibunya jual emas. Nanti emasnya diapain? Diganti oleh Allah, sehingga bapak ibunya, kata Rasulullah, dikasih mahkota surga, pakaian surga, padahal di dunia dia cuman orang biasa. Nah, jadi ada anak yang Allah, ada orang tua yang dimuliakan berkat anak, dan ada orang tua, ada anak yang dimuliakan berkat bapak, orang tua. Nah, saya kira bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah, karena Pak Suhali udah ngambil speaker ya. Ya, insya Allah kita cukupkan demikian. Insya Allah di lain kesempatan kita sambung kembali. Kita belum bicara tingkatan-tingkatan neraka. Jadi kalau surga semakin ke atas semakin makanya kata Rasulullah, idza sa'altumul jannah salullahal firdausal a'la. Kalau kalian minta surga, mintalah surga firdaus. Jadi kalau minta jangan yang tanggung-tanggung, ya Allah minta surga, nggak apa-apa dah, surga paling rendah itu nggak apa-apa. Jangan begitu. Minta yang paling tinggi. Kan kalau minta paling tinggi bisa jadi dapat nomor 2, nomor 3. Lah kalau kita minta dapat paling rendah, belum tentu dapat. Ya. Insya Allah di lain kesempatan kita bisa sambung kembali. Demikian, hadanallahu wa iyyakum ajma'in wal afwa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.